Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa sallam ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat subuh secara memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Salawat serta salam marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga umatnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Tips Konsisten Beribadah Selama Bulan Suci Ramadan. Jamaah Masjid Jami Al-Barakah rahimahumullah, jika diumpamakan bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat, kita bisa memanennya sesuka hati dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buahan itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal soleh. Semakin giat ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan di saat yang lain akan melandai. Hal demikian juga kerap dijumpai saat bulan suci Ramadan. Memasuki awal bulan Ramadan, ibadah masih aman. Masjid dan mushola masih ramai dipenuhi jamaah sholat tarawih. Suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana. Dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Sayangnya begitu memasuki suatu bulan terakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu. Semangat tadarus Al-Quran mulai menurun dan sebagainya. Lantas apa saja yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah tetap terawat selama Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun bulan suci Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk membalaskan dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan, akibatnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah SWT tegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan tidak baik. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu
innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan yang lainnya. Terkait batas konsumsi makanan yang ideal, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang artinya tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Jamaah Masjid Jami Al-Barakah rahimahullah, dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan dipengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbaiki ibadah selama bulan suci Ramadan terlewat begitu saja, sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Berkaitan dengan ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama bulan suci Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Rasulullah pernah bersabda, "Khudhu min amali ma tutiquna fa innallaha la yumallu hatta tumallu wa haqqus shalah ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma dawmi alaihi fa in qulta wa kana idza salatun dawamu alaiha." Artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan sholat yang paling Nabi SAW cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya sekalipun sedikit, dan beliau bila sudah biasa melaksanakan sholat sunnah maka akan melakukannya dengan konsisten. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jamaah Masjid Jami Al-Barakah rahimahullah. Untuk itu, mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpagi. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan,
memang semakin baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten, istiqomah, dengan penuh penghayatan. Demikianlah ceramah yang